Desain Film, Laboratorium Komputer, Laboratorium Desain Grafis, Laboratorium K3, dan Laboratorium Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski didukung juga dengan sarana penunjang diantaranya ruang kelas ber-AC, teater classroom, perpustakaan, klinik kesehatan, ruang leng, dan fasilitas olahraga. Info lebih lengkap kunjungi https://pmb.poltekkesmegareski.ac.id atau hubungi Serly di 0812 426 13 439, Nur Ghazali 0823 498 44790, Ririn di 0852 425 20021. Kamu bisa juga datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Yang kutuju, selain kamu aku tidak mau, karena nyaman ada di dekatmu. Sandaran hatiku, bersama kita arungi bahtera, menjaga cinta dengan selayaknya. Rasanya bila di dekatmu, tambahkan hatiku. Dengan bismillah aku jaga kesucian cinta. Ku berjanji tidak akan mendua, ku pasti akan setia. Dan dengan bismillah semoga bisa menenteramkan jiwa. Tuntunlah cinta kami sampai surga, duhai sang pemilik cinta. Dengan bismillah. Bersama kita arungi bahtera, menjaga cinta dengan selayaknya. Rasanya nyaman bila di dekatmu, tambahkan hatiku. Dengan bismillah aku jaga kesucian cinta. Ku berjanji tidak akan mendua, ku pasti akan setia.
1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami temani Anda di sesi pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini, hari Senin awal pekan 11 Juli 2022 setelah kita semua menikmati Hari Raya Idul Kurban kemarin ya. Sampai hari ini masih ada yang menyembelih hewan kurbannya, mudah-mudahan lancar-lancar semuanya. Dan di pengarus utamaan gender hari ini kita akan berbicara seputar mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Kami bersama dengan narasumber Ibu Ana Sultan, Ketua Bidang OKK FPPI, Organisasi Kaderisasi dan Kemitraan dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Melani, selamat siang pendengar Pro 1 RRI. Iya, ini pengarus utamaan gender ini hampir setiap hari, kecuali hari Minggu ya, kita ngobrol tentang tema besar ini. Dan kali ini di hari Senin awal pekan ini kita akan berbicara seputar mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Oh ya Bu Ana, siaran kita ini selain melalui terestrial di 94,4 FM, juga beberapa pemancar relay kami di daerah. Ada juga yang kami juga bersiaran langsung live di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Banyak yang dengar nih. Insya Allah ya. Baik, Bu Ana, ini mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Sebelum sampai ke sana, mungkin sedikit gambaran tentang FPPI ya, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih Mbak Melani. Apa kabar semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengar siaran ini? Saya dengan Ana Sultan dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Tadi pertanyaan tentang FPPI itu sendiri. Mungkin udah juga banyak yang tahu ya. Untuk Sulawesi Selatan itu dinakodai oleh Ibu Andi Nur Hidayati. Dan sebenarnya ini sudah berdiri sejak tahun 2009 di Jakarta. Dan itu diketuai oleh Dr. Haja Marlinda Irwanti. Itu dari 2009. Nah, FPPI ini merupakan sebuah badan usaha sosial kemasyarakatan dengan bentuk badan usaha perkumpulan, di mana organisasi ini hidup di tengah perempuan, untuk perempuan dan oleh perempuan. Nah, FPPI ini bersifat terbuka, jadi tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan, juga otonom, artinya bebas, independen dan dari kekuatan sosial politik dan partai tentunya. Seperti itu gambaran tentang FPPI yang saya sendiri masuk di periode ketiga ya untuk Sulawesi Selatan yang kita baru dilantik tahun lalu. Jadi 2009 memang sudah berdiri, sudah ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan saya masuk di periode ketiganya. Untuk visi misi sebenarnya saya sangat tertarik dengan materi yang kita diberikan ya oleh RRI tentang kesetaraan gender, karena sebenarnya visi dari FPPI itu ya itu dia bagaimana visinya itu memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, budaya, kemasyarakatan ya seperti itu. Jadi sangat erat. Kalau kita berbicara tentang FPPI, apa itu FPPI, bagaimana mereka, nah itu sebenarnya gender yang diangkat, kesetaraan gendernya seperti itu Mbak. Bu Ana, sebelum sampai pada mencapai kesetaraan gender ini, kalau Ibu melihat ini kan dibandingkan dari era 90-an, kemudian 2000-an awal milenial sampai 2022 saat ini, bagaimana masyarakat, terutama persepsi masyarakat tentang kesetaraan gender ini? Apakah sudah sedikit memahami atau sudah memang betul-betul memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu harus ada satu prinsip, yaitu kesetaraan gender tadi? Kalau saya lihat ya, karena sebenarnya tentang gender ini dari dulu juga sudah dibahas ya. Malah sudah ada perdanya, Perda nomor 2 tahun 2020. Itu setiap organisasi kayaknya udah ngangkat juga nih tentang gender ya. Dan kalau saya lihat sekarang sebenarnya sudah semakin bagus, karena ada beberapa mungkin ruang kerja ya yang sudah betul-betul menghargai bagaimana sebenarnya wanita di posisinya di tempat itu. Tapi sebelum itu barangkali Mbak Melani mungkin kita perlu bahas dulu gendernya dulu nih, gender. Karena kalau kita kan taunya gender itu kan jenis kelamin ya. Artinya gender itu tidak harus selalu perempuan, sebenarnya laki-laki dan perempuan ada gender juga. Cuman kenyataan yang ada di masyarakat kita sekarang ini, kalau kita ngomong tentang kesetaraan gender, berarti yang kita bahas ini wanita nih yang agak-agak dipinggirkan. Padahal mestinya kita terbuka juga dulu ya, bahwa gender itu sebenarnya
ya jenis kelamin yang kita bahas, laki-laki dan perempuan, cuman ya itu dia. Tapi saya alhamdulillah sekarang ini saya lihat sudah banyak kok yang sudah menghargai ya bagaimana kedudukan wanita, peran mereka di masyarakat, juga di tempat-tempat kerja mereka sudah tidak, walaupun masih ada banyak yang tidak seperti itu, tapi mungkin yang khususnya pemerintah ya, kayaknya mereka sudah lebih memberikan ruang untuk para perempuan-perempuan untuk sama-sama hadir juga di situ, seperti kaum laki-laki khususnya dalam pekerjaan dan sebagainya, walaupun masih ada yang saya lihat belum juga. Oke, ini untuk menggerakkan itu, mencapai kesetaraan gender itu. Jadi kita sudah paham ya, mudah-mudahan masyarakat juga sudah bisa mengerti bahwa ngomong gender bukan melulu tentang perempuan, dan tidak harus perempuan juga yang membicarakan tentang gender betul, itu. Makanya tadi saya bilang. Bisa jadi laki-laki yang membicarakan tentang kesetaraan gender. Nah, sekarang di depan kata gender ada kata kesetaraan. Apanya yang perlu disetarakan nih untuk supaya bisa mencapai kesetaraan itu kan harus ada pemahaman dulu. Apa yang harus disetarakan di antara dua gender yang ada di muka bumi ini nih? Nah, ini saya mau kaitkan juga dengan FPP ini. Kita punya ini ya. Di FPP itu ada kita anti-antinya loh. Anti. Jadi kita itu di FPP ada antinya, selain dari visi yang saya katakan tadi ya. Anti subordinasi. Ada dikatakan anti marginalisasi, anti pelabelan negatif, anti double burden, anti tindakan kekerasan kepada perempuan. Nah tadi Mbak Melanie nanya, apanya sih yang mau disetarakan? Iya kan, seperti itu. Karena yang kita lihat seperti ini, contohnya anti subordinasi itu, ada pandangan yang menganggap perempuan itu hanya sebagai konco winking. Kalau bahasa Jawa kan sering dikatakan begitu, konco winking itu artinya dia selalu ada di belakang teman wanita yang aja, di belakang teman aja gitu. di belakang itu. Nah itu yang kita nggak mau, kita mau hilangkan itu. Nah terus ada dikatakan anti marginalisasi, anti terhadap kebijakan, tindakan, pandangan yang mendudukan perempuan di pinggir dan berbagai aspek kehidupan. Contohnya nih Mbak Mel, umpamanya di tempat kerja kan, atau umpamanya gini, kadang dikatakan perempuan itu cuma untuk mencari tambahan penghasilan keluarga. Terus mereka ada yang umpamanya hanya buruh, ya kan? Ataukah mungkin dia hanya guru TK, atau hanya mungkin apalah yang lebih sedikit tidak dianggap tidak mempunyai arti untuk mencari tambahan. Gajinya itu lebih sedikit dibanding mungkin pria ya yang ada di situ. Makanya dikatakan, loh kok seperti itu? Terus dalam bidang juga pekerjaan kadang mereka tidak diberikan posisi-posisi tertentu karena mungkin dianggap bahwa perempuan itu banyak yang tidak bisanya atau banyak halangannya, bukan tidak bisa, banyak halangannya seperti mungkin tiap bulan ada menstruasi, ada mereka seperti itu sehingga mereka harus di excuse, harus dimengerti kan, atau dikatakan mungkin kalau mereka tiba-tiba hamil, melahirkan harus izin lagi, harus ada cuti melahirkan segala macam. Itu yang kadang kita mau anggap bahwa itu sebenarnya memang sudah ada posisinya sebagai perempuan di situ ada, tapi kalau untuk jabatan kayaknya nggak welcome ya. Iya seperti itu. Atau anti double burden. Double burden kan mungkin Mbak Melanie tahu bahwa kita tuh kadang perempuan over tanggung jawab. Contohnya seperti ini. Kalau sebagai saya ibu rumah tangga, saya istri dari dan ibu dari anak-anak. Kita tahu bahwa saya mendidik anak, membantu, menyapu, membersihkan rumah, melayani suami dan semuanya. Tapi double burden kita juga kerja di luar. Padahal untuk mendidik anak-anak itu bukan cuma tanggung jawab seorang wanita. Ayahnya juga harus dong bertanggung jawab di situ. Tapi kan kata-katanya biasanya urus anakmu. Itu dia. Makanya saya bilang kita udah double burden nih karena kita juga kerja, nyari tambahan untuk bantu juga kan suami. Kemudian kita juga dikatakan bahwa ini semua harus dilengkapi semua. Apapun yang terjadi di rumah itu kalau nggak beres pasti dilarinya kepada perempuan seperti itu. Double burden benar kita. Jadi jangan sampai gini lah. Kita ini kasihan kalau pelabelan negatif, umpamanya gini, perempuan itu tidak pernah lagi dari 3 ur, larinya dari 3 ur. 3 ur, sumur, kasur, dapur. Dan kasur, itu aja. Kan kasihan kalau gitu. Bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya bisa disetarakan dengan laki-laki. Oke, berarti harus ada pemahaman dari gender yang satunya ini agar mengerti bahwa
saling mengisi lah Ya, ketika seperti itu. ketika ada tempat yang kosong kelihatannya wah dia sudah nggak mampu nih ya kita support. Demikian juga sebaliknya ya perempuan, oh kayaknya suami saya butuh dukungan di bidang di sisi yang sebelah Ya. sini, saya dukung. Tapi bukan berarti salah satu melebihi yang Nah, lain itu dikatakan gitu. double burden. Oke. Berarti kan dia over tanggung jawab yang diberikan kepada seorang perempuan. Tapi kadang-kadang ada kata-kata seperti ini nih, Bu Ana. Itu kan pilihan kamu sudah tahu bahwa akan bakal menghadapi itu, setidaknya siap dong dan segala macam. Itu bagaimana caranya mereduksi pemikiran-pemikiran seperti itu bahwa it's your choice, jadi tanggung jawab deh dengan pilihannya sendiri gitu. Sebenarnya kalau seperti ini komunikasi aja, Mbak. Kalau dalam rumah tangga Komunikasi. kita komunikasi dong. Iya. Pasti suaminya tahu bahwa istrinya juga butuh me time lah gitu ya. Bahwa dia juga butuh istirahat. Iya. Dan saya kira seperti umpamanya pendidikan anak, saya kira bukan mutlak untuk si ibu sendiri Iya. yang punya tanggung jawab, malah suami. Walaupun dikatakan bahwa perempuan itu adalah penentu kebijakan ekonomi keluarga. Iya kan? Iya. Coba pikir, Mbak. Tidak bisa suaminya ngapa-ngapain, setiap mau beli sesuatu sebentar dulu saya tanya istri saya dulu. Mau beli rumah aja, tak dulu saya tanya istri saya dulu. Iya. Tapi artinya kita saling mendukung lah, dan itu tentu dengan cara jalan salah satunya kalau dalam rumah tangga ya, Iya. ini adalah komunikasi. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Selain anti subordinasi, anti marginalisasi, double burden, tadi ada anti yang lain lagi tuh tadi. Sempat. Ada anti yang lain juga ini Jadi memang agak kompleks ya yang dihadapi untuk mencapai kesetaraan gender ini ya, Bu Ana anti ya? tindakan kekerasan kepada perempuan. Ini kan Oke. ada kan. Kita Iya. memang di FPP itu ada 5 antinya, antinya banyak. Ini kayaknya paling sering nih, terutama untuk mereka yang ekonominya mohon maaf ya agak menengah ke bawah ya. Mungkin karena level pendidikan juga berpengaruh di situ ya Bu Ana ya. Iya, bisa jadi. Tapi perlu saya tanda kutip juga nih, Mbak Melanie, bahwa anti kekerasan terhadap perempuan itu tidak saja fisik loh. Itu bisa kepada verbal juga. Mungkin itu yang Dimaki paling orang. sering ya. Iya, dimaki, jangan, enggak usah orang luar deh, dalam rumah tangga aja. Mungkin orang lain bisa marah memaki kita atau segala macam, itu tidak masuk di hati, tapi kapan suami yang mengatakan itu, Iya. itu berbekas. Itu verbal. Jadi kekerasan itu tidak harus selamanya fisik. Iya kan? Setuju nggak Mbak Mel? Setuju lah. Tidak tuh kekerasan tidak selamanya fisik loh. Dan memang yang kata-kata yang paling ini ya, Iya. paling apa istilahnya ya? Membekas. Paling membekas Iya. ya. Kalau saya sih begitu. Mungkin orang lain bisa mengatakan apapun juga, tapi beda dengan kalau kita yang di rumah nih, suami yang mengatakan kamu harus begini atau diomelin lah kayak gitu. Dan ini berlaku sebaliknya juga ya. Kadang-kadang kan yang paling nggak bisa tahan lisan itu istri. Kadang-kadang ya. Tapi intinya kembali lagi untuk kesetaraan gender ini harus saling ya. Iya. Porsi masing-masing harus dimaksimalkan. Baik, Bu Ana, selain ini ada berapa? Sudah 4 anti nih ya. Nah, tadi udah cukup kayaknya, belum ya? 4 anti Pelabelan subordinasi. negatif sudah ya, anti Pelabelan- marginalisasi, subordinasi, double burden, dan anti tindakan kekerasan kepada perempuan. Udah Oke. cukup ya. Baik. Nah ini mudah-mudahan jadi apa istilahnya? Jadi kanalisasi kita supaya tidak melewati hal tersebut ya, subordinasi, double burden, marginalisasi dan tindak kekerasan tadi. Bu Ana, untuk apakah pemberdayaan seorang perempuan itu bisa tercapai walaupun belum tercapai kesetaraan gender itu, Bu Ana? Atau harus setara dulu nih gendernya baru kita bisa berdayakan perempuan ini? Enggak juga sih, sebenarnya bisa aja kita semua lini kita udah masukin, kita coba, dan itu kan artinya pelan-pelan juga, karena kita tidak bisa mengubah dunia seperti Membalikan telapak tangan, ya. telapak tangan, tapi setidaknya FPP itu memperjuangkan. Kita punya visi memang memperjuangkan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial, perilaku, kemudian tanggung jawab juga ya. Yeah. Caranya ya dengan mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui pendidikan, kemudian ada usaha dan pengembangannya. Jadi kita kadang membuat pelatihan-pelatihan yang mereka supaya bisa maju juga. Seperti ini kan kita udah rencanakan nih tanggal 17 Agustus kebetulan harlanya FPPI. Harla FPPI itu kemudian kita buat satu pelatihan tentang public speaking. Kemudian pernah juga kita buat basar, kita libatkan UMKM kerjasama dengan Bank Indonesia juga dari perdagangan.
itu kita libatkan UMKM yang kecil-kecil supaya mereka bisa merasa bahwa ini loh yang kita dapatkan, ini yang kita berikan dari FPPI dengan nilai yang mereka kontribusi yang mereka masukkan sangat kecil, malah ada yang tidak ada. Malah yang ada nggak ada karena kita anggap kalau mereka juga udah kecil kita kasih nilai lebih besar lagi kan kasihan juga. Terus kita kasih pelatihan juga. Kita kasih pelatihan mau buat kue kayak gitu kan. Kemudian mungkin dalam waktu dekat juga kita akan pelatihan juga tentang karena ini kita udah MOU dengan BKKBN ya tentang stunting ya. Ini juga satu yang isu besar juga yang dan ini dalam waktu dekat kita jadi ada 2 pelatihan yang akan kita lakukan baik yang tadi pertama saya katakan itu public speaking. Kemudian tentang stunting yang bekerja sama dengan BKKBN kita udah MOU juga. Oke. Ini menarik sekali nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPPI. Tapi sebentar saya mau mengorek lebih dalam sambil kita nantikan informasi ini. Kita jeda dulu sejenak dengan yang berikut ini. Pendengar jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah satu koleksi kami berikut. Kukira kau rumah, ternyata kamu hanya singgah. Kukira kamu perhentian, ternyata kau menghilang. Kukira akulah yang satu-satunya, oh ternyata kamu dengan lain orang. Kukira kau mau berjuang, ternyata ku hanyalah cadangan. Harusnya ku tahu semua akalmu, bukan hanya aku yang kau bilang sayang. Kau terlatih duakan cinta, lebih baik aku mundur saja. Ku kira bahwa bahagia, ternyata buat kecewa. Harusnya ku tahu semua akalmu, bukan hanya aku yang kau bilang sayang. Kau terlatih duakan cinta, lebih baik aku mundur saja. Harusnya ku tahu semua akalmu, bukan hanya aku yang kau bilang sayang. Kau terlatih duakan cintaku. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 selalu ya? bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak.
Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112. Bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik pendengar, masih di pengarus utamaan gender lintas Makassar siang untuk edisi hari ini, hari Senin awal pekan 11 Juli 2022, masih bersama Ibu Ana Sultan, Ketua Bidang OKK, Organisasi Kaderisasi dan Kemitraan dari FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan. Bu Ana, tadi kita berhentinya pada program ya. Ini kalau bercerita tentang program, ada tadi yang mengikut pada program nasional seperti stunting, kemudian juga ada untuk mendukung program pemerintah percepatan ekonomi nasional. Kalau kita review dari Januari sampai Juli, itu sudah ada program apa saja yang dilakukan oleh FPPI Sulsel? Sebenarnya kita ini baru ya, Iya. baru untuk periode kepengurusan kami. Jadi ini yang baru kita susun semuanya. Iya. Lebih kepada UMKM, kita sudah jalankan kalau yang UMKM ya. Kita ngadain basar sebelum Ramadan kemarin. Nah, itu yang kita libatkan banyak sekali UMKM di situ, di mana? Di Losari ya. Yang terus kita ngadain MOU juga dengan BKKBN. Dalam waktu dekat yang saya katakan tadi, kita akan buat sebuah seminar gitu ya, mungkin di salah satu hotel tentang stunting. Kemudian kita ada rencana membentuk rumah kreatif. Rumah kreatif. Ya, ini tentu mungkin akan kerjasama dengan Parekraf ya, karena ini kan tidak jauh-jauh dari sana. Rumah kreatif. Juga ada mungkin kita akan laksanakan webinar juga tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah, jadi larinya pokoknya seputar perempuan semua. Oke, ini menarik ya. Kalau tadi ada bazar UMKM sebelum Ramadan ya, Ya, itu di di Pantai Losari. Losari. Kemudian ada pembentukan rumah kreatif. Nah, rumah kreatif ini bisa digambarkan seperti apa program ini akan berlangsung nantinya? Kita mau menghimpun beberapa UMKM yang baru ya, yang baru mereka mau tumbuh. Kemudian kita lihat mereka sebenarnya problemnya apa sih? Karena biasanya mereka itu yang kecil-kecilnya, aku maksud yang kecil-kecil ini hadir kemudian tiba-tiba mereka hilang. Iya. Iya kan? Biasanya gitu. Iya, masalahnya di mana? Karena kadang kalau kita langsung kasih mereka punya dana seperti itu, ya who knows mereka peruntukan untuk apa? Iya kan? Ya barangkali kita untuk pengembangan usahanya, tapi tiba-tiba waktu itu mereka mau butuh untuk uang sekolah anaknya, atau yang lebih utang barangkali untuk makan mereka. Yang barangkali untuk memutar dana yang diberikan itu mungkin belum cukup untuk membuat usaha ya. Jadi kita yang paling pertama buat pelatihan dulu. Pelatihan. Ya. Bagaimana membuat usaha, kemudian bagaimana mengembangkan. Dan tidak sampai di situ saja, karena mereka kadang sekarang kan udah teknologi udah bagus, jadi tidak perlu harus ada tempat, karyawan banyak. Sekarang kan online udah banyak banget, malah banyak online lebih maju daripada yang offline. Ya, betul. Itu kan bagaimana kita mengajarkan mereka berpromosi di rumah. Jadi maksudnya mereka bisa, ibu-ibu itu cukup di rumah aja, nggak usah keluar, bisa mengasuh anak-anaknya, kemudian bisa mengembangkan usahanya juga. Seperti itu. Nah, rumah Parekraf ini tentu kita juga butuh mungkin orang-orang yang datang bagaimana sih produknya.
Iya kan? Jadi kita akan membuat satu wadah, satu tempat untuk mereka, kita himpun. Tentu kita buat daftar dulu ya. Yang mana yang memang betul-betul yang bisa dibantu, karena sebenarnya sekarang udah banyak juga kan dari organisasi juga bantu kan, dari pemerintah juga. Kita lihat yang mana benar-benar mau mengembangkan usahanya, bukan karena hanya ingin dikatakan bahwa ini ada usaha. Kemudian setelah dikasih bantuan hilang. Nah, rumah kreatif itu kita buat, kita himpun, mereka akan memamerkan produk-produknya mereka. Kita buat channelnya, linknya mereka, jadi mereka tidak harus standby juga 24 jam di situ. Cukup ada petugas dari kami, kemudian kita bantu mereka untuk menyebarkan link itu, jadi mereka bisa menjual dalam bentuk online. Karena kita udah berikan, oh ini produk ini, tentu flyernya mereka mesti sudah bagus. Dan memang kalau online itu lebih cepat ya, lebih kayaknya cepat untuk usaha ya. Tapi harus tampilannya bagus, Mbak. Kemasannya juga. Nah ini nih yang butuh pelatihan di bagian marketingnya juga, karena kan biasanya harus kata-katanya bagus, rasanya gimana, halal nggak produknya, terus mereka higienis nggak, seperti itu. Nah itu yang mereka kita bantu. Karena kalau kita cuma bilang ini rumah parekraf, oke silakan Anda memamerkan masing-masing punyanya. Terus kita pada saat datang melihat, oh seperti ini rupanya. Ternyata ini belum pantas untuk dimasukkan di situ. Umpamanya mungkin kemasannya belum cocok. Atau kita lihat dulu apa kandungannya ini nih, ada nggak yang berbahaya, punya unsur pewarna dan segala macam yang barangkali untuk anak-anak atau ini mereka masih menjaga untuk tidak belanja. Ini untuk makanan ya. Kalau umpamanya untuk yang lain-lain ya lebih kepada kemasan. Jadi ini berarti pelatihannya whole package ini ya, dari A sampai Z ya, mulai dari bahan mentah sampai akhirnya bisa menarik untuk dijual. Dan kita mewadahi juga, ada tempat juga kan, seperti itu. Ini cita-cita kami dan memang kita baru menghimpun ya. Nah berarti mereka yang punya kebetulan mau berusaha, mau buka usaha, kemudian bingung mau usaha apa, kemudian mungkin bisa ke ini ya, ke FPPI boleh. ya. Karena kita welcome Mbak, kita akan membuat beberapa pelatihan. Jadi memang benar-benar kita mau itu usahanya mereka dari nol. Yang mereka benar-benar serius mau menjalankan usaha, mau berkembang. Ya sehingga mereka tidak harus tergantung sepenuhnya kepada penghasilan suami ya, karena memang sekarang ini keperluan begitu semakin hari semakin tinggi. Apalagi kalau untuk pendidikan dan kesehatan. Betul. Walaupun betul katanya sekali. Gratis ya, tapi tetap. Jadi kita sebenarnya banyak melibatkan kalau khusus untuk ekonomi rumah kreatif itu lebih kepada IT-nya kita banyak ya di situ, karena harus dia mampu bagaimana menggambarkan usaha ini ya sehingga layak untuk dijual. Walaupun produknya ini bagus, tapi kalau tidak digambarkan dengan layak pasti nggak tahu apa. Tapi bukan janji ya, maksudnya bukan abal-abal nih ntar dikatakan seperti ini, sebenarnya setelah dilihat tidak seperti itu, enggak. Kita juga sudah harus sesuai ya antara campaign promosinya dengan barang yang akan dijual. Karena kita takut buat kita share nih flyer ke orang. By the way ini nggak khusus untuk perempuan kan? Apanya? Untuk mereka yang mau gabung di rumah kreatif. Sebenarnya bisa siapa aja, tapi sebaiknya karena kita kan forum pemberdayaan perempuan Indonesia. Jadi sebaiknya perempuan dulu, ibu-ibunya gitu ya. Supaya mereka ada nilai tambah lah kita untuk itu. Jadi inilah poin pemberdayaan perempuannya ini ya. Iya. Karena dulunya kan pernah ada yang mengatakan, kamu kok melenceng, kan katanya FPPI itu cuman seperti tadi tentang gender dan oh salah, kita ada misi juga. Bagaimana kita mengembangkan UMKM, ya namanya juga pemberdayaan perempuan ya kan. Nah, jadi kita tetap untuk untuk kita ada bidang ekonomi kreatif Mbak. Bidang ekonomi kreatif yang ada di FPPI itu organisasi, ekonomi kreatif, sosial, pendidikan, ya, itu ada semua. Nanti kita gilir tuh poin-poinnya nanti kita. Makanya mereka sendiri akan datang ke sini siapa-siapa yang berikutnya ya. Nah itu dia. Bu Ana, ini kan tadi tentang rumah kreatif, kemudian tadi ada stunting ya, program untuk stunting. Ini dalam waktu dekat akan kita ikutkan dalam Harla ya. Harla FPP itu tepat di tanggal 17.
Nah ini kalau dilihat-lihat seperti rumah kreatif tadi, bukan memberikan dana tunai, fresh money, tapi memberikan pelatihan memberikan ilmu. Kita di awal, Jadi ya. bisa bertahan lama dan bisa dikembangkan. Tapi kalau untuk stunting ini fokusnya nanti akan ke apa? Pelatihan juga atau seperti apa? Iya, seperti itu. Bagaimana kita mengajak khususnya mungkin ibu-ibu ini ya, ibu muda nih yang akan mempunyai anak keturunan dan segala Oh ya, macamnya. kerjasama dengan BKKBN ya. Iya, karena kan kalau stunting kan mereka diberikan arahan itu sejak hamil kan. Iya. Bagaimana ibunya juga enggak kurang gizi. Bagaimana ibu itu tidak depresi, karena itu kan terkait semua. Iya. Bukan cuma karena gizinya aja nggak ada, tapi kalau ibu itu ada gangguan, ya apa aja kita nggak tahu di seputarnya kan. Jadi itu sudah bisa membuat dia drop dan berdampak pada janinnya ya. Dan tentu yang paling utama adalah gizi. Oke. Gizi untuk Kalau si ibu sendiri. Kalau Bu Ana melihat nih, apakah masyarakat kita, khususnya perempuan di masyarakat kita ini sudah cukup paham bahwa kondisi hamil mulai dari 0 bulan sampai melahirkan itu merupakan kondisi yang harus terus-menerus diwaspadai karena kabarnya stunting itu nanti usia berapa tuh Bu, baru ketahuan? 2 tahun. 2 tahun baru 2 ketahuan. tahun setelah anak itu lahir baru ketahuan bahwa ini anak untuk tumbuhnya dia tuh nggak normal nggak ya. normal ya, untuk pertumbuhannya nggak normal. Dan itu ketahuan setelah usia 2 tahun. Sementara prosesnya itu berjalan ketika dia dalam kandungan ya. Pada saat ibunya hamil. Nah itu apakah perempuan-perempuan kita di Sulawesi Selatan ini sudah cukup paham bahwa ketika seorang perempuan itu hamil di usia 0 bulan, mereka sudah seharusnya mendapatkan suplai gizi baik yang mereka dapatkan sendiri ataupun perhatian dari pasangan ya. Itu sudah seharusnya lebih maksimal gitu. Nah inilah tugasnya kita sebenarnya yang paham tentang itu, kita memberikan pemahaman kepada ibu-ibu ini. Mungkin kalau kita kan bicara sosial ekonomi ya, A, B mungkin ya oke lah mereka udah paham ya. Tapi kalau yang sosial ekonomi C atau B ke bawah itu ya paling tidak ada pendekatan. Nah mungkin dari kami atau mungkin dari organisasi lain bahwa kita ajak atau kita berikan gizi mereka atau kita berikan pemahaman mereka bahwa mereka harus memiliki gizi yang cukup agar nanti anaknya lahir tidak dalam keadaan seperti itu, stunting itu. Nah, tapi kan mereka biasa mengatakan gimana kita mau ke gizinya bagus kalau hidup ekonominya juga kurang bagus, ya kan? Karena kan gizi tentu ditunjang oleh, tapi kan untuk gizi itu kan tidak harus mahal, Mbak. Iya. Tapi memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini tempe aja bagus kok untuk makanan gitu kan. Nah, seperti itu. Ada yang menarik nih soal gizi pada saat seorang perempuan hamil nih. Kadang-kadang suami itu berpikir seperti ini. Istri bilang saya ngidam, ngidam ini. Terus suami bilang ada saja. Ini masa ngidamnya ini. Itu apakah pada saat ngidam itu memang secara secara insting muncul kepengen makan ini karena si jabang bayinya memang yang minta atau gimana? Sebenarnya itu nggak ada penelitian khusus Mbak, bahwa itu kalau tiba-tiba dia, dan ini bukan sebenarnya ranah saya untuk bicarain, tapi ini berdasarkan pengalaman aja ya, karena ini bukan ruang lingkup saya, tapi karena kita membahas tentang stunting dan adanya keinginan biasa ngidam dari seorang istri. Kalau saya pribadi Mbak, kalau suaminya mampu untuk memenuhi, kenapa tidak? Itu kan bentuk perhatian juga kepada istrinya, bentuk kasihnya dia kepada istrinya. Dan ada orang mengatakan nanti kalau nggak dipenuhi nanti dia gileran gitu kan, si istri. Tapi kalau untuk saya, itu sebenarnya bentuk kemanjaan istri juga kepada suami dan bagaimana suami memperhatikan keinginan dari istri. Tapi kalau penelitian khusus bahwa kalau ada kaitannya, enggak ya? Seperti itu. Oke. Tapi menarik tadi ya. Jangan-jangan ini cara istri berkomunikasi ya pada saat seperti. Karena kan banyak yang bilang kalau dalam kondisi hamil itu hormon juga tidak stabil, emosi juga nggak stabil. Betul. Jadi selaku laki-laki ini harusnya lebih peka gitu ya kalau. Sebenarnya kalau saya pribadi anggap itu sebenarnya saat wanita kondisi seperti itu paling butuh perhatian 100%. Bukan lagi 80%, 100%. Kenapa ada keinginan bahwa kita tuh dimanja, apalagi kalau umpamanya sudah ke periksa nih janin, tiba-tiba ada ibu diantar sama suaminya, dia nggak diantar, dia udah merasa kecil hati, walaupun sebenarnya dia paham sekali bahwa ibu itu suami saya lagi kerja, jadi mungkin bentuk lainnya nih,
wah kalau gitu saya pengen ini supaya maksudnya karena kan untuk maksain juga diantar kemungkinan nggak bisa karena mungkin di luar kota suaminya atau memang jam memeriksa suaminya masih ada di kantor ya kan. Jadi aku minta inilah, aku minta ini. Tapi memang kadang aneh juga sih kalau ada saya kadang nonton ini kalangan selebriti barangkali ya, tengah malam minta ini minta itu dalam hati saya alhamdulillah waktu saya hamil nggak pernah seperti itu ya. Makanya saya bilang mungkin ya. Tapi ada juga seperti ini loh Mbak, istrinya hamil, suaminya yang pengen macam-macam. Maksudnya pengen makan ini, makan ini, padahal yang ngidam ini si istri. Itu pernah saya dengar, tapi itu yang saya katakan ini mindset kali atau gimana mengubah bahwa seorang ibu hamil itu kadang mempunyai keinginan yang ngidam ya untuk menginginkan sesuatu tertentu. Yang ya. Cuman kalau saya anggap itu ada kaitannya nggak ya dengan si jalan bayi, tapi nggak ada hubungannya dengan stunting saya pikir, karena stunting itu adalah benar-benar adalah gizi yang memenuhi kalsiumnya dan segala macam dari ibu hamil. Jadi tapi intinya untuk kesetaraan gender ini adalah komunikasi itu ya. Komunikasi paling penting, komunikasi dan perhatian tentu. Kalau komunikasi sudah bagus, insya Allah perhatian juga tentunya bisa diberikan semaksimal mungkin ini ya. Jadi kan bukan kuantitinya tapi kualitasnya. Kan? Karena kan bisa aja mungkin kalau apalagi umpamanya suaminya lagi di luar kota nih, kan tidak harus ada di situ, tapi pada saat dia ada di situ, ya kualitas pertemuannya gimana? Memang betul-betul care gitu. Seperti itu. Itu untuk stunting. Kemudian nanti akan ada pelatihan public speaking. Seberapa penting sih public speaking untuk pemberdayaan perempuan nih, Bu Ana? Gini ya, kita ini kebetulan di FPP itu banyak ya, saya bilang kalangan dari situ. Ada birokrasi dari teman-teman juga ada dari parlemen, ada yang dari kuliner, ada yang dari dosen dan segala macam banyak. Dan kita kadang butuh untuk tampil seperti ini aja Mbak, ini kan butuh ini, walaupun kita nggak dilihat orang lain tapi butuh percaya diri gitu ya untuk tampil, untuk berbicara, untuk speaking di depan orang banyak. Bukan cuma untuk wawancara tetapi tampil dalam keadaan maksudnya di luar tiba-tiba kita ada silakan ini kan dari FPP, mungkin Anda bisa memimpin rapat atau silakan Anda menjadi master of ceremony atau ya macam-macam lah. Moderator misalnya moderator seperti itu. Bisa juga kan bukan seperti itu, bagaimana kita kalau mungkin menghadapi tamu, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap kita berbicara, bagaimana sikap kita untuk duduk juga kan banyak Mbak ya, jadi bukan cuman seperti itu. Jadi memang perempuan di FPPI ini diharapkan bisa punya basic ilmu yang nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Walaupun sebenarnya orang akan menganggap ini sangat sederhana, gampang apa segala macam, tapi kalau nggak ada ilmunya jadi nggak gampang juga ini. Iya benar. Kita mau semua bisa dilakukan deh. Jangan tiba-tiba tolong ini, aduh saya nggak bisa karena saya kan cuma berkutat di bagian ini Mbak, buat kue atau segala macam. Enggak, walaupun seperti itu kan dia harus mempromosikan kan, dia punya dengan caranya sendiri kan, tidak harus maksudnya orang diam-diam kemudian dia bisa jualan, enggak kan? Enggak. Kemampuan untuk public speakingnya juga kan bisa untuk membuat produknya itu jadi dikenal orang, dan itu adalah kekayaan yang kita miliki. Ya kan, ada orang nggak bisa mungkin dia nggak punya basic untuk jualan atau apa gitu ya, tapi dia mampu punya ilmu untuk mentransfer dia punya keahliannya. Jadi orang jadi tertarik. Padahal barangkali bisa aja orang kata dia ngecap kali ya, istilah gitu kan. Itu orang cuma ngecap aja deh, maksudnya kan kecap itu selalu nomor 1 Mbak. Jadi selalu dikatakan ini orang ngecap nih, padahal tapi kan itu sudah modal utama dari seorang ini kan marketing. Kalau umpamanya dia harus menjual, bagaimana dia mampu untuk menggambarkan produknya, kualitasnya seperti apa. Dengan kita sendiri, dosen pun kan harus seperti itu, bukan cuma dalam segi jualan kan. Bagaimana dia tampil di depan mahasiswanya, bagaimana dia meyakinkan bahwa ilmu yang diberikan ini sudah benar, ya kan seperti itu. Jadi kita anggap bahwa memang nanti public speaking ini khusus untuk kalangan kita dulu dari FPPI, karena kita tidak mungkin mentransfer ilmu itu kepada orang lain kemudian kalau belum dari anggotanya sendiri belum ikut. Jadi ini untuk public speaking ini wajib. Jadi sudah ada sounding dari begitu bahwa seluruh
untuk dari FPP ini wajib ikut untuk training Berarti nanti public speaking. semua anggota FPP itu bisa berbicara di harus. pengarus utama Saya kira gender seperti RRI itu. ya. Iya, insya Allah Mbak. Oke Bu Ana, ini yang terakhir nih. Ini kan udah pertengahan 2022. Berarti nanti 2023 karena 2022 ada rumah kreatif, ada public speaking, ada pelatihan seminar stunting. Ke 2023 nanti mungkin sudah ada beberapa program-program utama atau hal-hal yang ingin dicapai lagi di. Iya, jadi gini, kita kalau ngomong program unggulan kan itu yang tadi yang kita bilang. Program lain juga banyak. Kita utamanya juga di organisasi Mbak ya. Kita mesti penguatan organisasi juga karena ini periode kami baru tahun lalu dilantik untuk periode ketiga ini ya di FPPI di Sulawesi Selatan. Kita mau memperkuat juga di kabupaten kota, ya kan, itu penguatan organisasi. Untuk bidang sebenarnya kita udah pernah rapat pleno ya untuk program kerja. Cuman waktu itu saya bilang kita lagi pandemi sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi sudah ada program kerja khusus yang kita buatkan. Cuma yang 5 unggulan itu memang yang diutamakan. Untuk 2023 ke depan mungkin masih ini yang kita akan galakkan karena dalam 1 tahun ini 6 bulan mungkin tidak bisa selesai Terlalu semua pendek, terlalu ya. pendek 6 bulan ini untuk melaksanakan keseluruhan ya. Dan prinsipnya kami nggak perlu banyak tapi walaupun sedikit tapi ini ada realisasinya. Kan biasanya kita buat program begitu banyak betul-betul seperti ini, tapi sebenarnya pada saat realisasinya mandek. Jadi walaupun ada 1, 2, 3 sampai tahun ini mungkin akan bersambung ke tahun depan, tapi itu kita harus realisasikan dulu. Khususnya kepada yang tadi saya katakan rumah kreatif, ya pendidikan pelatihan, ekonomi kreatif, yang kerjasama juga dengan BKKBN, nah itu seperti itu. Pendidikan pelatihan kita banyak merancang. Kayaknya FPPI memang fokusnya untuk memberikan ilmu ya, bukan bukan memberikan modal dalam bentuk. Karena kalau kita modal cash, barangkali dana tunai gitu ya. Iya. Mungkin untuk diarahkan saja boleh ya. Tapi saya pikir ilmunya kalau sudah ada, modalnya akan datang sendiri. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita nggak paham ya. Biasanya yang mau mulai usaha itu bilang, saya nggak punya modal. Padahal sebetulnya ada skill yang mereka miliki dan skillnya itu yang penting. Dan biasanya juga ada yang mengatakan begini, wah saya nggak punya tempat, ya kan gitu ya. Atau katakan saya nggak punya karyawan saya nggak punya biaya untuk mendanai karyawan saya. Padahal sekarang kan sudah banyak yang saya katakan kita sistem online. Kita boleh ajarin lagi bagaimana mereka untuk join di GoFood, GrabFood. Itu kan sudah ada, tinggal dibimbing mereka caranya. Tanpa ruang, tanpa tenaga kerja yang banyak, tanpa modal yang banyak sudah bisa untuk berjualan. Karena saya sudah alami Mbak seperti itu. Aduh, nanti kalau yang Ibu alami itu kita kupas di hari Sabtu di profil ya perempuan inspiratif undang lagi nih. Maksudnya kalau dari FPPI mungkin kita gantian lagi ya. Cuma maksudnya ini ada beberapa pengalaman yang sudah alami sendiri. Seperti sedikit itu, dong, nanti kita lebih lebar keluar lagi nih. Lebih lebarnya di hari Sabtu, tapi sedikit apa yang saya jadi penasaran nih soalnya. Apa yang sudah Bu Ana alami nih? Saya ada produk ya, ada produk. Ini nggak apa-apa nih disebutin. Nggak apa-apa. Jadi nggak enak karena ini bukan ininya wilayah saya, maksudnya wilayah yang di sini yang kita perbincangkan ya dari FPPI. Tapi karena kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan saya kebetulan pelaku, saya ada produk kuliner, kemudian saya kerjasama di Shopee, kemudian ada juga di GoFood. Kita tinggal share, kita ikut setiap ada pelatihan. Jangan pernah bosan. Kan kalau saya biasanya gini, saya kan sudah eksis, ngapain saya ikut-ikut pelatihan begitu. Tapi itu sebenarnya ada naik turunnya Mbak. Kadang yang offline tiba-tiba tutup loh, kalah sama yang online. Iya kan? Cuma memang itu tidak semudah yang orang maksudnya tiba-tiba langsung banyak, enggak. Harus memang sabar Mbak, dan kita harus berinovasi terus. Enggak instan ya? Enggak. Kalau saya pribadi ya, entahlah kalau ada yang tiba-tiba orang punya kuliner lain tiba-tiba instan, kayaknya mungkin dia punya hoki ya. Tapi kalau saya anggap itu kita merangkak dari bawah. Dan itu selalu lihat apalagi ya. Saya buka lagi, ikut lagi pelatihan. Dan memang ilmunya harus bertambah ya. Iya, ikut pelatihan terus. Dan kita mesti lihat kekurangan kita. Umpamanya nih kemarin, kamu harus, kebetulan saya ikut satu juga organisasi, saya tidak sebutkan di tempat lain, bahwa kita harus bagaimana sih melihat MD. Nomor MD itu kan BPOM, kemudian halal. Dulu dalam pikiran saya,
ribet banget nih kalau ngurusin seperti itu, ya kan? Nah. Karena kita tentu berpikir tentang birokrasinya kayak bagaimana sih untuk mengurus begitu banyak. Tapi karena kita belum mulai, jadi jangan selalu adalah mindset kita ini susah banget. Cari orang yang memang lebih senior dari kita yang sudah ada dia, dan jangan malu pernah bertanya. Jangan malu, walaupun itu teman kita. Karena kan jangan biasa takut, enggak usah berarti kamu belum apa-apa dibandingin. Enggak usah, kita kan juga mau sesukses dia. Jadi kita bertanya, oh ini bagaimana ininya, caranya gimana sih? Pasti dia dengan senang hati, dan tentu yang ditanya juga merasa bangga dong. Oh teman saya tahu bahwa saya udah berhasil, dan saya nggak malu untuk bertanya seperti itu. Supaya kita lebih bisa ini kan, dengan tentu buat flyer segala macam, kata-kata itu kan penting, kata-kata untuk marketing. Ini udah dapat tips lagi nih ya. Kata-katanya lebih banyak, lebih bagus. Tapi bukan ngecap ya saya bilang. Iya, sesuai dengan kenyataan produknya itu ya. Kalau dibilang enak-enak lah, kalau nggak dikatakan tidak ada apa lagi pewarna, bilang nggak ada pewarna, nggak ada pengawet, bilang nggak ada pengawet. Memang. Oh ya, ini berkaitan dengan kesetaraan gender nih, Bu Ana. Saya sering sekali bertanya kenapa kalau produk makanan itu biasanya yang jadi figurnya di situ perempuan. Kok jarang ya yang laki-laki? Atau sebaliknya produk-produk tertentu ya, kalau misalnya untuk laki-laki mungkin kayak alat-alat pertukangan wajar lah laki-laki ya. Agak aneh juga kalau perempuan terus alat-alat pertukangan. Itu kenapa kalau makanan selalu biasanya perempuan yang jadi figur di situ, jadi bintang iklannya lah? Karena itu saya bilang tadi bahwa awalnya itu orang cuma berkutat pada 3 ur, dapur, kasur, sumur. Nah kalau biasanya dapur itu, ini yang saya bilang, apalagi pelabelan negatif, karena dalam mindset orang bahwa dapur itu cuma ibu yang punya. Pada sekarang ada Chef Juna ya. Itu Juna dan semua chef justru yang ada di bintang-bintang 5, bintang berapa hotel itu justru laki-laki bukan perempuan. Cuma itu dalam rumah tangga selalu seputar bahwa yang dapur itu adalah perempuan. Makanya kalau makanan yang itu adalah perempuan nih, ini nih. Seperti itu. Padahal sebenarnya ini mungkin untuk rumah tangga ya. Iya. Tapi berarti besok lusa nggak perlu heran lagi nih ya pendengar kalau misalnya lihat iklan makanan tapi yang jadi figurnya di situ laki-laki ya. Ya nggak heran lagi. Oke, baik. Bu Ana, ini waktu kita sudah berada di penghujungnya, tapi insya Allah hari Senin 2 pekan yang akan datang ya, Senin pekan ke-4 kita akan kembali bersama dengan FPPI. Mudah-mudahan ada inspirasi baru yang bisa kita hadirkan di sini ya. Oke, terima kasih Mbak Melani. Oke, untuk waktu yang diberikan kepada FPPI. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membahas yang lebih lagi ya dari program-program unggulan. Mungkin berikutnya lebih detail kepada yang BKKBN itu ya, karena itu yang dalam waktu dekat kita akan kerjakan. Baik. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kebersamaan kami dengan Bu Ana Sultan, Ketua Bidang UKK FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Sulawesi Selatan, dengan topik kita hari ini mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.